Presses that big red button again. It's another goal. It had been coming all match. Pratama, our hands long closed. Jordan failing to deal on each and every occasion. Hasil laga Timnas Indonesia kontra Timnas Laos berhasil repotkan skuad Garuda. Pernyataan sangat konyol pelatih Timnas Laos usai laga kontra Indonesia. Momen Sintayong ngamuk usai Timnas Indonesia dibobol gol cepat Timnas Laos. Salah satu kesulitan besar yang ditakuti Timnas Laos akhirnya terjadi pada laga kontra skuad Garuda. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga kedua Timnas Indonesia di ajang Piala AFF mempertemukan skuad Garuda kontra Timnas Laos baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Manahan Solo itu, kedua negara tampil all-out demi meraih hasil terbaik di grup B Piala AFF. Dengan kembali menurunkan 100% pemain muda pada ajang ini, skuad asuhan Sintayong kembali tampil luar biasa dan berbeda dari laga kontra Timnas Myanmar Senin lalu. Sementara Timnas Laos bermain cukup realistis dengan kondisi dan situasi timnya yang menghadapi tim terkuat di grup B Piala AFF ini. Walaupun sadar ada perbedaan level permainan dengan skuad Garuda, namun hal itu tidak ingin dibuat alasan tidak bermain terbuka menghadapi Timnas Indonesia. Didominasi pemain intinya, skuad Timnas Laos tampil penuh kepercayaan diri tinggi, walaupun harus bertarung di bawah tekanan besar para supporter Garuda. Jalannya babak pertama, bermain di kandang sendiri, skuad Garuda benar-benar dikejutkan oleh kualitas permainan cepat tim tamu Timnas Laos. Semangat tinggi tim tamu benar-benar membuat Stadion Manahan Solo dua kali tersentak oleh gol cepat mereka pada babak pertama. Bagaimana tidak, pada menit ke-9, skuad Garuda harus kebobolan terlebih dahulu oleh aksi Pan Yafong. Tim tamu unggul 1-0. Namun tidak perlu waktu lama untuk skuad Garuda untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-12 lewat tendangan keras Kadek Arel. Skor imbang menjadi 1-1. Namun lagi-lagi lini pertahanan Garuda dibuat keteteran pada menit ke-13. Adalah Patana Pomate yang kembali merubah skor menjadi 1-2 untuk keunggulan Timnas Laos. Sintayong sempat ngamuk-ngamuk usai skuad Garuda kebobolan untuk yang kedua kalinya. Dan lagi-lagi lini pertahanan menjadi biang masalah. Beruntung bagi skuad Garuda, pada menit ke-18 lemparan ke dalam Pratama Arhan dapat dituntaskan oleh tandukan dari Muhammad Ferrari. Skor kembali imbang menjadi 2-2. Banyak peluang didapatkan tim tuan rumah skuad Garuda di babak pertama ini. Namun sayang, semua peluang itu tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Timnas Laos yang berusaha keluar dari tekanan tim tuan rumah juga tidak bisa berbuat banyak pada babak pertama ini. Hingga babak pertama usai, skor imbang 2-2 bertahan hingga terminum. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Usai laga kontra Timnas Indonesia tadi, pelatih Timnas Laos yakni Ha Hyuk Jun langsung bilang begini. Sebelumnya pelatih Timnas Laos yakni Ha Hyuk Jun menargetkan untuk anak asuhannya bisa meraih minimal 1 poin ataupun hasil imbang dari skuad Garuda. Dirinya mengaku tidak menjadi sebuah tekanan meski di laga sebelumnya Timnas Laos harus dibantai 1-4 oleh Timnas Vietnam. Walaupun skuad Garuda yang dihadapi tadi bukanlah skuad kualifikasi Piala Dunia, namun tetap saja anak asuh Sintayong baginya sangat susah untuk dikalahkan. Pertandingan tadi menurut Ha Hyuk Jun menjadi ujian kedua yang sangat merepotkan bagi anak asuhannya. Anak asuh Sintayong lanjutnya memainkan sepak bola yang sangat sulit untuk diprediksi. Dia menilai skuad muda Indonesia saat ini memang jauh dari perkiraan. Sebelumnya pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah melihat performa skuad Garuda saat menang atas Timnas Myanmar Senin lalu. Berkaca dari itu, dirinya dan jajaran Timnas pelatih Laos mencoba mengantisipasi pergerakan pemain dari skuad Garuda yang dianggap sebagai ancaman untuk lini pertahanan Timnas Laos. Namun faktanya di lapangan tadi, apa yang mereka pelajari sangat jauh berbeda. Anak asuh Sintayong bermain sangat berbeda pada laga ini. Sintayong melakukan banyak rotasi pada pemainnya, dan hal ini memberikan kesulitan besar untuk Timnas Laos. Ha Hyuk Jun juga menilai kekuatan fisik para pemainnya belum siap untuk bermain selama 90 menit. Dia pun mengungkapkan bahwa kondisi fisik pasukannya belum pulih sepenuhnya untuk siap menghadapi Timnas Indonesia. Ha Hyuk Jun pun membeberkan bahwa perjalanan panjang selama 15 jam usai laga kontra Timnas Vietnam ditempuh timnya untuk terbang ke ibu kota Jawa Tengah. Hal itu membuat para pemain Laos belum memiliki waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisi setelah bertanding kontra Timnas Vietnam. Sebab menurutnya, butuh 3 bulan latihan fisik baginya untuk bisa membuat mereka mampu bertarung dalam waktu penuh.
Sebelum kami ke sini, saya sudah sangat realistis dengan hasil yang akan didapat. Kami menghadapi salah satu tim besar dengan pemain mudanya, dan mereka adalah salah satu kandidat kuat untuk meraih trofi juara musim ini. Pemain kami kelelahan sebelum sampai ke Indonesia. Permainan tidak maksimal, tetapi kami sudah mencoba. Ya, ini hasil yang lumayan untuk kami. Tetap ada perbaikan dan evaluasi untuk tim ini, kata Ha Hyuk Jun. Di luar dari hasil pertandingan tadi, Ha Hyuk Jun tetap mengapresiasi penampilan anak asuhannya yang berusaha mengimbangi permainan cepat skuad Garuda. Segala kekurangan pada laga tadi akan dijadikan bahan evaluasi, dan hal positif yang ada pada timnya akan terus ditingkatkan jelang laga selanjutnya kontra Filipina pada tanggal 15 Desember mendatang. Saya cukup senang dengan apa yang ditampilkan pemain saya tadi. Sekali lagi, kami kelelahan, dan karena yang kami hadapi juga bukan tim sembarangan. Ada kekurangan yang harus kami benahi setelah ini. Terlepas dari hasil ini, saya cukup puas, kata Ha Hyuk Jun. Spesialisasi Pratama Arhan dalam melakukan lemparan jarak jauh membuat pelatih Laos, Ha Hyuk Jun, kelimpungan jelang laga melawan timnas Indonesia. Tim asuhan Sintayong itu akan berharap untuk bisa melanjutkan tren kemenangannya usai mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 pada Senin lalu. Namun gol tersebut tidak akan tercipta tanpa lemparan roket Pratama Arhan yang telah menjadi andalan Sintayong selama bertahun-tahun. Bahkan Arhan masih bisa masuk ke tim senior yang persaingannya semakin ketat, meski tidak lagi menjadi starter karena keahliannya tersebut. Lemparan roketnya masih menjadi senjata rahasia bagi Sintayong, dan itu kembali terbukti di laga kontra Myanmar kemarin. Kini hal tersebut tampaknya membuat cemas pelatih timnas Laos, Ha Hyuk Jun, yang menyampaikan keresahannya mengenai lemparan jarak jauh Arhan jelang duel di Manahan. Menurutnya keahlian pemain Suwon FC tersebut merupakan sebuah senjata besar yang perlu dihadapi dengan baik oleh timnas Laos. Sebab setiap kali Indonesia mendapatkan lemparan ke dalam, maka itu akan terasa seperti sepak pojok alih-alih lemparan. Tidak hanya Pratama Arhan, sang pelatih Laos menyadari bahwa kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong begitu luar biasa. Lemparan jauh dari Indonesia adalah salah satu senjata besar yang mereka miliki. Cara kami bersiap, kami tidak menganggap itu adalah lemparan jauh, tetapi kami mengatur pemain ketika menghadapi itu, layaknya menghadapi sepak pojok. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia di bawah Sintayong sangatlah kuat. Kami tahu Indonesia sangat kuat, tetapi kami akan mencoba yang terbaik untuk bertarung melawan skuad Garuda dan juga belajar dari Indonesia, kata Ha Hyuk Jun. Asisten pelatih FC Twente Jeffrey De Visker terbuka jika PSSI di masa mendatang menawarinya untuk menangani timnas Indonesia. Jeffrey De Visker merupakan asisten pelatih FC Twente yang artinya bekerja dengan Messilgas. Menariknya, ia juga memiliki keturunan Indonesia, punya darah Indonesia dari sang ayah. Ternyata asisten pelatih FC Twente ini sering mengikuti sepak bola di tanah air, sebab ada beberapa pemain asal Belanda yang berkompetisi di BRI Liga 1. Contohnya adalah Marc Anthony Clough yang berstatus sebagai naturalisasi timnas Indonesia. Menariknya, dalam wawancara bersama Yusa Nugraha, pelatih berusia 43 tahun ini mengatakan dirinya terbuka andai PSSI menginginkannya menjadi pelatih skuad Garuda di masa mendatang. Menurutnya kini kualitas tim Merah Putih semakin bagus, apalagi dengan adanya pemain keturunan di dalam tim. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.